Yang kedua, para ulama lalu menyebutkan sifat kematian yang kedua itu adalah sesungguhnya kita tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai Allah itu menyempurnakan rezekinya dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah bicara mati, tenang, Allah tidak akan pernah matikan saya dan matikan antum sampai kemudian Allah sempurnakan dulu rezekinya. Karena Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang sahih, la yamuta ahadun hatta yastawfiya rizquha. Orang itu tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sampai catatan rezekinya itu disempurnakan oleh Allah. Setelah sempurna rezeki itu baru dia dimatikan oleh Allah. Ini ngasih tahu nih kepada bapak-bapak yang ada di depan ini. Tidak usah ragu Pak tentang masalah harta. Tidak usah kemudian bimbang tentang masalah harta. Kalau memang rezekinya bapak sudah diatur oleh Allah itu 1 miliar, tidak akan pernah mati saya dan jenengan sampai 1 miliar itu kita dapetin. Setelah sempurna 1 miliar itu baru kita dimatikan oleh Allah. Makanya orang kalau betul-betul beriman, mau jadi aparatur negara, mau jadi pejabat ataupun jadi pedagang, maka dia tetap akan jujur dan amanah menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, karena dia tahu berbuat curang tidak menjadikan rezekinya bertambah, berbuat adil tidak akan mengurangi rezekinya dalam kehidupan. Karena apa? Tidak akan mati Pak sampai kemudian catatan rezeki kita disempurnakan dulu oleh Allah. Setelah sempurna rezeki kita baru kita dimatikan oleh Allah. Makanya ada sebuah kisah dari ulama terdahulu ketika menceritakan masalah semacam ini. Ada seorang ulama itu dia terbiasa melakukan perjalanan, kemudian pada satu waktu rute yang dilewati olehnya itu tiba-tiba dia ingin merubah rutenya. Bosan lewat sini, saya pengen lewat sana aja. Padahal biasanya nggak pernah melewati rute itu. Beliau ceritakan ini dalam kitabnya. Kemudian akhirnya dia merubah rutenya. Setelah dia merubah rutenya, maka kemudian setelah merubah rutenya, maka kemudian dia tiba-tiba mendengar suara orang itu minta tolong. Angkit nih, tolong saya, tolong saya. Suara itu terdengar oleh orang tersebut, dicari suara itu. Ternyata suara itu bersumber pada orang yang ada di dalam sumur ketika dia itu jatuh ke dalam sumur. Maka kemudian dia dekat itu kepada orang tersebut, dideketin, loh ternyata orang tersebut yang minta tolong adalah orang yang jatuh ke sumur. Jatuh ke sumur, akhirnya ditolong. Setelah ditolong ditarik ke atas. Setelah ditarik ke atas, maka kemudian ulama tadi kemudian menenangkan orang tersebut. Setelah tenang, agak mulai mengering, kemudian basahnya, minta segelas air. Ada nggak segelas air? Askini bisyurbati ma'in, tolong kasih saya minuman 1 gelas air. Dicari itu 1 gelas air itu, kemudian akhirnya diminum. Setelah minum 1 gelas air itu, tenang dia. Baru ulama tadi itu basa-basi nanya, kok bisa kecebur sumur, gimana asalnya? Orang tersebut setelah ditanya mikir gitu, ya iya ya, kok saya bisa kecebur sumur ini, gimana asalnya? Dia berdiri kembali, kemudian dia mengingat-ingat bagaimana peristiwa dia bisa kecebur sumur. Maka setelah kemudian mengingat-ingat, kemudian dia mendekat lagi ke bibir sumur. Lah ketika mendekat ke bibir sumur, kepleset, lo masuk sumur lagi. Yang kedua kalinya dia masuk lagi ke sumur. Setelah masuk lagi ke sumur yang kedua kalinya, maka langsung meninggal dunia, langsung mati Pak, langsung kemudian ngambang di atas sumur itu. Makanya kemudian setelah itu sang ulama tadi bersama masyarakat ngangkat dia, dikuburkan. Setelah dikuburkan ditulis itu di dalam kitabnya, ternyata saya baru tahu diperintahkannya saya untuk pindah rute dari rute yang biasanya ke rute di situ, karena sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah untuk nyelamatin orang itu. Kenapa Allah memerintahkan saya nyelamatin orang itu? Karena sesungguhnya ada rezeki dia yang belum dia dapatkan ketika di dalam sumur. Apa itu? Segelas air. Setelah dia naik ke atas segelas air, nah segelas airnya minum dulu, minum. Setelah minum checklist, oh sudah, ayo berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Loh kemudian akhirnya kejebur sumur. Dan itu kemudian akhirnya memberitahukan beliau kepada kita, loh kalau catatan rezeki kita itu sampai segelas air, kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah segelas air itu, tidak akan pernah mati kita sampai segelas air itu kita dapatkan. Padahal kalau kita pikir-pikir, di dalam sumur itu ada air.
Tapi ternyata rezekinya bukan air pada sumur itu, tetapi rezekinya itu pada air yang lain. Makanya setelah sempurna rezeki itu, baru kemudian dia itu dimatikan oleh Allah. Setelah segelas air itu dia peroleh secara sempurna. Masya Allah, Pak. Hati-hati yang habis minum ya, bisa jadi itu minuman terakhir. Ini hati-hati juga ini. Karena sesungguhnya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, itulah namanya rezeki. Makanya kalau ada seorang bapak-bapak tega dia mencurangi timbangan, kemudian dia menggunakan berbagai macam cara yang curang ketika berdagang, bertani dan yang lainnya. Ya Allah, lu yang membuat kita tega untuk mengambil yang haram itu apa? Kalau catatan rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Karena kalau memang rezeki kita ditakar 1 miliar, tetap dapat 1 miliar. Kalau catatan rezeki kita itu ditakar itu 0,5 miliar, ya dapatnya 0,5 miliar, tidak akan nambah dan tidak akan berkurang. Ada yang dikayakan oleh Allah itu supaya dia bersyukur, ada yang dikurangi oleh Allah supaya dia itu bersabar. Dan Allah tidak bisa ditanya kenapa dia banyak dan saya sedikit. Allah tidak bisa ditanya. Tapi yang jelas tidak akan mati saya dan Bapak sampai catatan rezeki itu disempurnakan oleh Allah. Saya ketika menyampaikan kajian ini sama di Bandung, ada jamaah saya itu habis kajian itu cerita sama dengan bapaknya. Bapaknya itu berhari-hari kemudian di rumah sakit, di UGD, sampai akhirnya membaik, pindah ke ruang umum. Setelah pindah ke ruang umum, maka kemudian bapaknya itu diizinkan untuk pulang. Perjalanan pulang, ketika perjalanan pulang, maka kemudian bapaknya tiba-tiba ngomong sama anaknya, Bapak pengen makan rawon, nak. Mbok jangan rawon, Pak. Enggak, saya pengen rawon. Yang lain, Pak, jangan rawon. Enggak, saya pengennya rawon. Ya sudah, akhirnya anaknya membelikan rawon, Pak. Bapak, rawon ini santan. Enggak, cuma nyicipin aja. Maka kemudian akhirnya dicicipi. Akhirnya kemudian anaknya membelikan rawon. Setelah dibelikan rawon, dicicipin sama bapaknya. 3 sendok saja. Setelah itu diserahkan sama anaknya, habisin. 3 sendok dia nyicipin, kemudian anaknya yang menghabiskan makanan rawon itu. Sampai kemudian itu pulang sampai ke rumah, dia ngeliatin rumah, karena kemudian beberapa hari ditinggalkan rumah itu. Setelah kemudian dia semacam itu, maka kemudian bapaknya minta izin tidur sebentar. Bapak mau tidur, nanti asar bangunin. Ya Pak. Kemudian dia tidur. Setelah kemudian beliau tidur, asar ketika dibangunin, bapaknya sudah meninggal dunia. Masya Allah. Berarti rezeki yang terakhir apa? Rawon. Berapa sendok? 3. Itu antum apal. Ini kan? Maka kemudian 3 sendok itu. Dan itu tidak dikurangi oleh Allah. Makanya yang kemudian menjadikan orang mukmin itu bersahaja ketika mencari pekerjaan dan mencari keuntungan itu bersahaja. Sederhana dia. Dapat disyukuri, nggak dapat dia dioyo dengan dosa. Orang kalau tidak beriman sama hadis ini, Pak, berantakan, Pak. Sampai akhirnya dia nyenggol yang haram, sampai kemudian ngambil yang haram, dia masukkan ke dalam perut istrinya dan dia masukkan kepada perut anak-anaknya. Itu yang menjadikan keluarga akhirnya apa? Susah untuk taat sama Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ada orang kok susah ninggalin yang haram itu, kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah, bahwasanya Allah yang menetapkan takdir. Ya, makanya ketika kita memahami poin yang kedua, tenang hidup kita. Kalaupun saya ngoyo, kalau memang rezekinya 0,5 miliar, ya 0,5 miliar itu. Tapi kalau kemudian saya itu ditetapkan 2 miliar, yang datang 2 miliar, akhirnya kehidupan kita bersahaja. Tidak sampai kemudian kita ngebut, ngoyo terlalu berlebihan, nyenggol yang haram, ngambil yang dosa. Kenapa? Karena kita paham, kalaupun saya ngambil yang dosa, kalau memang rezekinya cuma 5 miliar, ya cuma dapat 5 miliar, nggak akan lebih dari itu. Makanya akhirnya apa? Orang yang beriman itu kalau paham kematian, tentang masalah rezeki, dia adalah orang yang paling tenang dalam hidupnya ketika dia mencari harta. Makanya Masya Allah, saya lihat di sini, saya tadi ngobrol dengan Ustaz Yusuf. Ini hari kerja kok bisa datang seramai ini ya Ustaz ya. Loh, di sini mah masalah hari libur ataupun hari kerja tidak ada pengaruhnya. Kalau di Jakarta Pak, tidak bisa Pak ngumpulin orang pada hari kerja dengan sebanyak ini. Beliau kemudian berkata, mereka petani, Ustaz, kalau ada acara yang penting mereka siap tinggalkan tani mereka, ladang mereka sebentar untuk ngaji. Masya Allah. Itu berarti kita sudah beriman betul kepada apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah.
Allah. Catatan rezeki kita sudah diatur oleh Allah, dan itu yang menjadikan kita tenang menjalani kehidupan. Makanya orang mukmin tidak pernah serakah dalam urusan harta, karena dia paham takaran Allah itu tidak pernah salah dan timbangan Allah itu tidak pernah salah. Itu yang kedua.